Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau membuat camilan buat temen ngeteh di sore-sore, yaitu roti patirah isi telur rebus dan keju-kejuan. Untuk rasanya mantul banget, top market top ya. Nah, ini untuk cara buatnya gampang sekali dan ini tanpa menggunakan oven ya. Jadi cuma dibakar atau dipanggang di atas teflon saja dengan minyak yang sedikit. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke cara pembuatan. Pertama, siapkan baskom, kemudian ada susu cair yang hangat 250 ml, ragi 2 sendok teh, kemudian gula pasir setengah sendok makan, jangan banyak-banyak nanti cepat gosong ya. Kemudian ada garam 1 sendok teh, minyak sayur 30 ml atau bisa diganti dengan butter. Kemudian untuk tepung terigunya aku memakai protein tinggi ya, sebanyak 375 gram. Dan kalau mau pakai protein rendah juga boleh, pro sedang boleh banget. Kita tuangkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kalau adonan merasa lengket, boleh taburi tepung sekeprul-keprul ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan adonannya agak keras, bisa ditambahin air ya atau susu cair. Karena biasanya kualitas tepung itu tidak sama ya. Setelah adonan tercampur, kemudian diuleni seperti ini. Jangan lama-lama ya, kira-kira 2 menit saja hingga tercampur saja si adonannya. Tuh seperti ini ya. Selanjutnya ditutup dengan baskom dan diamkan adonannya 1 jam ya, kurang lebih teman-teman. Setelah 1 jam adonan sudah mengembang dengan sempurna, kemudian dikempiskan dulu ya. Kalau merasa lengket bisa taburi tepung ya, sekeprul-keprul mah. Selanjutnya setelah dikempiskan mah, di sini akan saya bagi-bagi adonannya menjadi 14 bagian atau sesuai selera. Bisa jadi 20 ya, atau lebih ya. Kalau misalkan ukurannya mau kecil mah atau beratnya kecil-kecil mah, bisa banget ya. Kemudian kalau sudah mah dironding dulu biar barulet gitu ya, garelis mulus. Kemudian kalau sudah dibuletkan atau dibulat-bulat, siapkan wadah dan letakkan di wadah seperti ini. Selanjutnya ditutup ya biar nggak kering dan diamkan adonan kurang lebih 5-7 menitan hingga lentur saja. Selanjutnya bahan isiannya ada telur rebus secukupnya, kemudian ada keju cheddar ya segenggam, pokoknya mah sesuai selera, sesuai kebutuhan ya untuk takaran mah. Dan juga mozzarella sedikit, dan juga ada tomat ya sedikit dipotong-potong, dan juga ada daun bagdones atau peterseli gitu ya. Ini semua serba sedikit-sedikit aja sesuai kebutuhan ya, karena aku nanti mau diisi dengan kentang juga dan ada keju-kejuan. Nah, ini kentangnya sudah aku rebus dan dihaluskan, kemudian dikasih bumbu. Nanti akan saya campurkan bersamaan dengan keju ya. Nah, ini sudah selesai bahan isiannya. Sekarang kita ambil satu-satu adonannya, kemudian kita bentuk. Caranya teman-teman simak ya tutorialnya. Pertama dikasih minyak ya di tangan kita biar nggak melengket. Sambil ditekan-tekan dilebarkan tipis seperti ini bulat ya. Lanjut dikasih isian. Pokoknya teman-teman simak ya tutorialnya. Setelah dikasih isian ditutup atau dicubit-cubit kayak membuat pastel gitu. Dicubit-cubit, ditutup yang rapi. Lalu balik seperti ini dan tekan-tekan hingga tipis kayak daun gitu. Tuh seperti ini ya. Nah, kita bikin lagi. Kasih isian sesuai selera. Oh ya teman-teman, untuk isian mungkin tidak suka seperti ini, bisa diganti dengan abon, ayam suwir, coklat, keju dan lain sebagainya ya. Sayuran bihun bisa banget ya teman-teman. Pokoknya mah sesuai selera nya untuk isian mah teman-teman. Tuh seperti ini ya. Jadi cantik ya kayak daun gitu setelah kita bentuk itu. Nah, ini untuk kentang ya yang sudah dihaluskan lalu dikasih bumbu. Kemudian ini aku campurkan bersama keju cheddar dan mozzarella. Ini tambah mantul rasanya teman-teman, boleh dicoba ya. Kemudian balik, ditekan-tekan hingga menipis seperti ini. Nah, kalau sudah selesai semuanya tidak usah didiamkan lagi ya. Ini langsung aja digoreng atau dipanggang atau dibakar ya. Panaskan teflon, kasih minyak sedikit aja hingga mengerunclang aja sedikit ya. Kemudian digoreng si rotinya atau dipanggang atau dibakar.
Jangan lupa ditutup ya. Setelah ini ditutup dan apinya kecil banget ya teman-teman. Jangan pakai api besar, soalnya takut nanti gosong terus bagian dalamnya belum matang. Nah, apinya kecil banget, lalu dibalik ya. Jangan lupa kasih olesan ya. Ini aku pakai olesan minyak aja. Kalau mau pakai olesan dengan butter juga boleh. Dan sekarang balik ya, tuh seperti ini. Nanti dibolak-balik terus hingga warnanya itu keemasan, kecoklatan semua ya. Jadi intinya kalau sudah matang nanti angkat ya teman-teman. Jangan lama-lama karena nanti agak jadi mengering gitu ya. Terlalu lama juga mengeras gitu. Jadi sewajarnya aja, kalau emang sudah matang langsung aja angkat. Nah, ini warnanya udah cantik keemasan, lalu angkat. Nah, inilah dia hasilnya. Roti Arab teflonnya sudah matang semuanya. Ini sudah siap untuk dihidangkan buat keluarga camilan ya di rumah. Hasilnya jadi segini ya, karena ini beratnya agak besar-besar. Jadi buat teman-teman yang mau dikecilin silahkan dikecilin ya untuk beratnya itu. Kalau saya ini agak besar ya tuh. Untuk teksturnya sangat empuk, serempuk banget, dan ini makin dingin makin empuk ya. Apalagi kalau dikemas misalkan di plastik OVP itu makin dingin makin empuk. Jadi kalau misalkan untuk jualan juga mungkin layak ya teman-teman. Tapi ini saya bukan untuk jualan, untuk dikonsumsi di rumah ya buat camilan keluarga. Tapi alhamdulillah rasanya tuh mantul banget. Orang Arab ini pasti suka. Dan buat teman-teman para TKW yang ada di Arab Saudi wajib dicobain ya. Nah, ini yang isian kentang juga sangat mantul rasanya. Andulita, ini kentang sama keju mozzarella dan cheddar. Nah, ini sebenarnya aku buat camilan di sore-sore ya teman-teman, dan rasanya tuh benar-benar andulita pisan dan diseruput dengan secangkir teh manis ya, andul pokoknya mah. Buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada yang mau mencobanya silakan dicobain, karena emang ini saya tidak bohong, benar rasanya tuh enak teman-teman, wajib dicoba ya. Pokoknya cara buatnya juga gampang, bahannya terjangkau. Untuk isian bisa bebas ya, bisa diisi sesuai selera. Oke teman-teman, segitu aja ya di video kali ini cara saya membuat roti Arab Fatira di teflon. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka silakan di like, komen, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.